Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, rekan-rekan sejawat dan seperjuangan. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Nasar. Saya adalah mantan kok mantan bukan alumni, maksudnya alumni peserta Latsar CPNS tahun 2021 daerah Kabupaten Sumbawa. Di sini saya akan berusaha berbagi pemahaman saya dan tips-tips saya dalam membuat sebuah judul dari aktualisasi Latsar CPNS Sumbawa, CPNS yang nanti akan kita seminarkan biasanya kalau kita sedang melakukan Latsar. Di sini ada beberapa tips. Dari tips pertama yaitu menggunakan 5M, selanjutnya APKL dan USG. Langsung saja teman-teman. Untuk tips pertama, kita terlebih dahulu menetapkan isu apa saja yang ada di instansi tempat kita bekerja. Mungkin kita kerucutkan lebih kecil lagi di ruangan tempat kita bekerja. Seperti contoh saya bekerja UPT Puskesmas Kecamatan Sumbawa, tepatnya di ruang UGD. Jadi saya fokus ke ruangan UGD untuk mengkaji masalah apa saja yang ada di sana. Nah, setelah kita bisa fokus ke tempat satu ruangan terpencil yaitu ruang UGD sebagai contohnya, kita tetapkan isu yang ada di ruang tersebut menggunakan metode 5M. Apa saja metode 5M tersebut? Pertama yaitu man atau orangnya, teman-teman ya. Kemudian M yang kedua yaitu money atau anggarannya. Kemudian M yang ketiga yaitu material, yaitu sarana dan prasarananya. M yang keempat yaitu metode atau metode, yaitu SOP-nya atau standar operasional prosedurnya di tempat tersebut. Kemudian M yang kelima yaitu market atau aksesnya di situ. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke contohnya. Saya ambil contoh yaitu dari laporan aktualisasi saya, yaitu di ruang UGD. Di sini saya menggali atau mengidentifikasi isu 5M. Yang M pertama yaitu men, saya mendapatkan 3 isu, yaitu pertama, masih adanya petugas yang terlambat. Kemudian kedua, masih adanya tenaga kesehatan yang tidak memiliki sertifikat BTCLS. Karena di ruang UGD itu kan penting, tapi masih ada begitu. Kemudian yang ketiga, masih adanya tenaga kesehatan yang tidak memiliki SIPP atau surat izin praktek perawat begitu. Nah, setelah kita menemukan masalah di M pertama, kita simpan dulu, tulis dulu 3 masalah tersebut. Selanjutnya masuk lagi ke M kedua, kita pikirkan lagi money. Apa sih yang bermasalah dari maninya? Nah, di sini kita kaji lagi. Nah, saya mendapatkan 3 masalah lagi, yaitu anggaran untuk pelatihan BTCLS tenaga kesehatan tidak ada. Kemudian anggaran pengadaan alat kesehatan baru tidak ada. Kemudian tidak adanya anggaran khusus untuk pemberian reward petugas teladan sehingga masih terlambat begitu. Jadi ada sinkronasi gitu, tidak serta merta. Kemudian yang M ketiga yaitu material, yaitu saya mendapatkan 4 masalah di sini. Nah, sebagai contoh dari material atau sarana prasarananya ini, saya ambil yaitu ruang UGD yang minimalis, kemudian tidak adanya kotak saran di ruang UGD, kemudian pintu UGD yang sempit, kemudian minimnya penyekat antar bed di ruangan. Nah, M yang keempat yaitu metode. Nah, metode itu saya mendapatkan 3 masalah juga, yaitu tidak adanya sistem punishment dan reward, selanjutnya tidak adanya evaluasi pelayanan dari masyarakat, dan yang ketiga tidak adanya rapat bulanan dalam melakukan evaluasi kerja. Nah, di sini selanjutnya kita beralih ke M yang kelima, yaitu market atau aksesnya. Bagaimana aksesnya? Nah, di sini saya mengambil 3 masalah lagi, yaitu tidak adanya akses masyarakat dalam memberikan saran dalam pelayanan, kemudian akses parkir yang menyatu dengan jalan, dan lokasi ambulan yang tidak sistematis.
Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah selesai melakukan penetapan isu menggunakan 5M. Nah, setelah kita berhasil menetapkan isu-isu apa saja yang ada di tempat instansi kita bekerja, selanjutnya kita kumpulkan semua isu tersebut, kita kumpulkan jadi satu. Kemudian setelah isu tersebut sudah kita kumpulkan, kemudian kita selanjutnya kita analisa kembali isu tersebut. Nah, kita prioritaskan lagi mana ya isu yang lebih penting dan mana isu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, dari isu-isu tersebut semuanya kita urutkan kembali dan selanjutnya kita gunakan analisa APKL. Nah, jadi sudah paham ya teman-teman gambarannya. Pertama, kita tetapkan dulu isunya. Apa saja isu yang ada di instansi tempat kita bekerja. Selanjutnya kita prioritaskan atau kita urutkan isunya. Tapi kita tidak boleh sembarangan mengurutkannya atau memprioritaskannya tersebut. Kita harus menggunakan analisa, menggunakan beberapa metode. Pertama, kita gunakan metode APKL. Nah, apa itu metode APKL? Metode APKL adalah aktual, problematik, kehalayakan, dan layak atau kelayakan. Nah, berikut saya coba paparkan analisa metode APKL dari penentuan isu atau penetapan atau isu yang sudah saya tetapkan tadi. Nah, bisa dilihat di sini ada urutan isunya dari 1 sampai 16. Nah, kemudian ke-16 isu ini saya beri skor sesuai dengan kriteria APKL-nya itu, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Nah, di sini keterangannya itu untuk skornya itu kita menggunakan 5, 1 sampai 5 gitu ya. 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Ini saya kasih catatan terlebih dahulu untuk teman-teman karena yang melakukan penentuan rank atau prioritas masalahnya ini adalah teman-teman sendiri di tempat kerja masing-masing. Jadi harus menentukan mana yang paling prioritas atau mana yang penting sesuai dengan tempat bekerja, sesuai dengan kebutuhan begitu ya. Nah, di sini bisa dilihat contohnya. Saya di sini memaparkan punya saya ke-16 isu ini. Kita ambil satu contoh ya, yang nomor 1, masih adanya petugas yang terlambat. Aktual, ini saya kasih 4 ya karena tinggi. Ini keterlambatan itu menurut saya sangat penting untuk diatasi. Kemudian problematik. Nah, saya kasih di sini poin 3 juga masih sedang sangat masalah gitu ya. Kemudian K itu kehalayakan untuk umum gitu ya, untuk halayak gitu ya. Nah, di sini saya kasih poin 3 juga sedang, kemudian L layak untuk diangkat yaitu 3 gitu. Nah, akan tetapi di sini juga kita harus fokus juga untuk mengetahui gambaran kita untuk judul kita nanti karena sudah ada di sini masalahnya. Kita juga pasti memiliki gambaran kedepannya kita akan angkat yang mana ini untuk jadi judul begitu. Jadi bisa kita lihat di sini ya sampai kita jadikan itu sebagai yang paling penting begitu. Nah, di sini setelah kita melakukan analisa menggunakan metode APKL, secara tidak langsung nanti akan muncul dia simpulannya atau skor-skornya begitu ya. Nah, kita langsung setelah ada skornya kita langsung rankingkan dia. Jadi model tabelnya seperti yang saya paparkan ini, nomor, isu, kemudian kriteria PKL, simpulan baru rank gitu. Nah, kenapa saya sarankan tabelnya seperti itu? Karena nanti bisa kelihatan dia mana yang rank paling tinggi dan mana rank paling rendah begitu. Nah, setelah kita mendapatkan 5 rank tertinggi, jadi selanjutnya dari kelima yang masuk isu tertinggi ini, kita selanjutnya analisa lagi menggunakan metode USG. Nah, apa itu metode USG? USG itu yaitu
urgensi, kemudian seriousness, dan growth. Maaf ya kalau bahasa Inggris saya masih kurang. Kemudian dari USG ini kita akan memprioritaskan lagi masalah-masalah yang limanya menggunakan USG dengan skornya itu sama dengan skor yang di atas, yaitu 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Nah, dari kelima isu ini saya ambil contoh penyelesaian yang sudah saya rankingkan tadi untuk USG-nya. Nah, untuk penentuan prioritas masalah menggunakan USG di sini bisa kita langsung saja ke contohnya. Kita ambil isu yang pertama, tidak adanya kotak saran di ruang UGD. Nah, di sini untuk kriteria USG-nya urgensi. Maksudnya di sini seberapa mendesaknya masalah tersebut. Apabila sangat mendesak, kasih poin 5. Nah, karena di sini menurut saya kotak saran itu sangat mendesak, jadi saya kasih poin 5. Kemudian S seriousness, yaitu seberapa serius masalah tersebut apabila tidak ditangani. Di sini karena masalahnya sangat serius, jadi saya kasih poin 5. Kemudian kriteria G yaitu growth. Nah, growth ini maksudnya adalah kemungkinan pengembangan dari masalah tersebut atau isu tersebut apabila tidak ditangani. Karena di sini menurut saya apabila isu pertama ini tidak ditangani akan sangat memunculkan kemungkinan pengembangan masalah yang sangat besar. Maka di sini saya kasih poinnya itu sangat tinggi atau saya kasih poin 5 di sini. Sehingga di sini didapatkan bahwa yang rank pertama itu mendapatkan poin 15 dengan ranking 1 gitu. Jadi sangat menjadi prioritas masalah, sehingga ini menjadi isu utama dari masalah atau isu-isu yang ada di ruang UGD. Nah, baiklah, setelah kita mengetahui apa isu yang paling menonjol atau yang menjadi prioritas di ruang UGD, selanjutnya kita mencari inovasi. Nah, karena kalau untuk judul aktualisasi sendiri, yang penting yaitu pertama, apa isunya yang ada di ruang tersebut. Selanjutnya, apa inovasinya atau apa solusinya gitu. Nah, tadi kita sudah mendapatkan isunya di ruang UGD sesuai dengan prioritasnya. Dari tadi alurnya yaitu pertama analisa menggunakan 5M, sudah dapat untuk menetapkan isunya. Setelah isu kita tetapkan, selanjutnya kita memprioritaskan menggunakan APKL. Setelah didapatkan 5 prioritas tertinggi, selanjutnya kita prioritaskan lagi yang 5 tersebut untuk dapatkan ranking 1 menggunakan USG. Nah, selanjutnya kita cari inovasinya. Nah, tadi sudah dapatkan isunya itu tidak adanya kotak saran di ruang UGD. Ya, apa sih akibat dari tidak ada kotak saran ini? Yaitu berakibat pada menurunnya mutu pelayanan. Nah, solusinya apa? Gitu. Karena sekarang kita langsung mikirnya itu tidak boleh mikir satu kali aja. Nah, apa sih solusinya? Nah, kalau di sini kan ada 2 alternatif, yaitu membuat kotak saran atau alternatif lain begitu. Nah, di sini setelah kita lihat ada 2 alternatif, yaitu membuat kotak saran dan alternatif lain. Nah, ini kan 2 kali mikir berarti. Pemikiran pertama membuat kotak saran. Nah, apakah membuat kotak saran di pandemi COVID-19 ini sangat efektif atau efisien? Jelas tidak, karena kotak saran berpotensi untuk penyebaran COVID-19. Kita sebagai ASN harus meminimalisir penyebaran COVID-19. Jadi untuk membuat kotak saran kita eliminasi menjadi gugur. Jadi kita tidak ikutkan sebagai inovasi dia. Membuat kotak saran manual tidak cocok untuk mengatasi isu tersebut karena akan menyebabkan penyebaran COVID-19, gugur. Selanjutnya kita ke solusi berikutnya, yaitu alternatif lain. Nah, apa alternatif lainnya? Kita bisa mikir, sekarang sudah zaman canggih, setiap orang sudah punya Android begitu. Jadi yang berhubungan dengan Android, saya mikir nih, mungkin bisa kita memberikan kotak saran dengan membangun sebuah sistem
Nah, tapi bagaimana akses ke sistemnya itu seperti apa? Nah, bisa menggunakan barcode. Nah, jadi alternatif lainnya itu menggunakan barcode itu, scan barcode menggunakan Android. Jadi masyarakat bisa menggunakan barcode untuk memberikan saran, sehingga muncullah sebuah judul ini dari masyarakat yang tidak bisa memberikan saran karena tidak adanya kotak saran di ruang UGD untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sekarang bisa menggunakan inovasi baru, yaitu menggunakan barcode. Nah, sehingga muncullah sebuah judul, optimalisasi kotak saran dengan menggunakan Sisabar. Nah, yaitu sistem saran barcode dalam pelayanan di UGD Puskesmas Kecamatan Sumbawa Unit 1. Begitu ya teman-teman. Jadi kenapa saya menggunakan kata-kata optimalisasi? Karena sebelumnya ada kotak saran di ruang UGD, akan tetapi kotak saran tersebut jadi tidak ada karena untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, sehingga muncullah inovasi menggunakan barcode yang menjadikan pemberian saran menggunakan barcode lebih optimal begitu, sehingga muncul optimalisasi kotak saran dengan menggunakan Sisabar, sistem saran barcode dalam pelayanan di UGD Puskesmas Kecamatan Sumbawa Unit 1. Jadi optimalisasi kotak saran sendiri kita ambil dari isunya karena tidak ada kotak saran di ruang UGD diakibatkan oleh untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kemudian inovasinya menggunakan Sisabar, yaitu kita menggunakan sistem saran barcode sebagai inovasi untuk mengatasi isu tersebut atau isu tidak adanya kotak saran di ruang UGD. Nah, di mana itu dilakukan? Yaitu dalam pelayanan di UGD Puskesmas Kecamatan Sumbawa Unit 1. Jadi begitu teman-temannya urutannya. Pertama, kita tentukan dulu masalahnya menggunakan 5M. Kemudian setelah kita mendapatkan masalah apa saja dengan 5M, kita prioritaskan lagi menggunakan metode APKL. Nah, setelah kita mendapatkan 5 isu tertinggi menggunakan metode APKL, selanjutnya kita prioritaskan lagi menggunakan metode USG untuk mendapatkan ring tertinggi atau masalah yang akan kita angkat atau isu yang akan kita angkat menjadi aktualisasi kita. Nah, setelah kita mendapatkan masalah prioritasnya atau isu prioritasnya, selanjutnya kita bisa mencari inovasinya dari isu tersebut. Setelah kita mendapatkan inovasinya, baru kita rangkaikan dia. Pertama, apa judulnya? Seperti contohnya optimalisasi kotak saran, yaitu isu dari tidak adanya kotak saran. Kemudian inovasinya menggunakan Sisabar, sistem saran barcode, dan lokasi pelayanannya atau instansinya yaitu dalam pelayanan di UGD Puskesmas Kecamatan Sumbawa Unit 1. Nah, jadi begitu teman-temannya pemahamannya. Mungkin semoga teman-teman bisa paham dari yang saya sampaikan dan bisa menjadi pencerahan untuk teman-teman semua dalam menentukan judul dari aktualisasi. Sukses untuk kita semua, lancar latsarnya, lulus 100% dan dapat nilai yang memuaskan. Semoga sukses untuk teman-teman semua. Salam sejawat dari saya, Muhammad Khairun Nasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.